Halo, assalamualaikum. Di video ini saya mau bahas Baseus Ernora 3 yang sudah saya tes Basshaker test aman ya, tanpa rattle maupun burst, dan virtualisasi 8 arah juga akurat, jarak cukup terasa dengan staging yang cukup luas. Separasi jelas, detailnya juga rich. Tumben ya langsung bahas ini. Iya, sebelum bahas fitur dan look, saya mau kasih tahu dulu kalau untuk sound quality ini bagus, enjoyable untuk semua genre dengan dominasi bass yang masih menonjol. Jadi, bassnya itu punya punch yang lebih dominan, bulat, empuk, dan punya kontrol yang bagus, tapi boomnya masih muncul. Depth bassnya cukup dalam, kemudian powernya mid dengan layering yang rapi. Nah, vokal pitchnya sedikit terasa lebih berbobot ya, tapi tonnya pas alias balance, tidak cempreng, tidak sember, gaung masih cukup hadir, jadi agak extra warm. Treble juga kentara kena distorsi bass, terasa kurang clear gitu ya, meski ceringnya masih dapat. Untungnya sektor ini tidak jadi runcing di telinga. Ya, Ernora 3 ini lebih bassy atau warm ya, jika dibanding Ernora 2 yang saya pikir balance banget. Tapi tenang, ini tidak se-warm Bowie M2S. Padahal saya nggak pakai mode bass boost loh. Ya, catatan saya sendiri kurang suka vokalnya yang terlalu berisi, tapi buat nonton podcast rasanya bakal cocok banget. Kamu bisa pakai aplikasi Baseus kalau mau atur lagi equalizernya biar lebih cocok sama telinga kamu. Tapi saya sendiri tetap pakai Baseus klasik aja. Di aplikasi ini juga kamu bakal bisa atur ambience mode-nya, kemudian special mode untuk musik atau sinema, dan juga atur touch controlnya. Yang tadi juga ada bass boost mode dan buat atur equalizer, kemudian nyalakan low latency mode juga bisa, fine earphone kiri kanan bisa. Pokoknya ini adalah aplikasi yang nice to have lah. Fiturnya juga tergolong wah ya, sudah punya in-ear detection dan multi-point connection, alias dual device connection yang memungkinkan kamu connect ke handphone dan laptop bersamaan. Untuk Bluetooth-nya sudah versi terbaru 5.4 dan kodek SBC dan AAC, dan yang paling bikin beda dari TWS earphone lain adalah fitur mirror alias cermin. Iya, literally cermin. Walau kayak gimmick, tapi asli deh buat cewek ini pasti tempting banget karena selain di dalamnya ada cermin, lihat penampakan luar dari case-nya ini. Kayaknya nggak perlu lagi beli casing tambahan jadinya kan? Ya, finishnya itu soft dan fluffy banget, anti gores-gores di dalam tas, maksudnya nggak takut ngegores layar handphone kamu, empuk-empuk gimana gitu, bukan pakai bludru lagi kayak Ernora 2. Di earbuds-nya ada sedikit efek glitter buat jadi pembeda, walau masih dengan stem yang mini, tapi isolasinya bagus banget ya. Nah, ANC-nya juga saya rasa signifikan, cocok untuk musim hujan biar kamu bisa menghilangkan rintik hujan dan kenangannya. Apalagi ada mode di apps-nya yang bisa bikin kamu pilih mode ANC untuk commuting, indoor, outdoor, maupun kamu set levelnya sendiri. Transparansinya juga hadir dan saya rasa sama signifikannya. Sementara buat delay, pas nonton video udah sinkron banget asli. Nah, kalau kamu mau pakai main game, walaupun earphone-nya girly, ini masih bisa diajak main game dengan nyaman ya. Di PUBG Mobile cukup sinkron gerakannya dengan 3 ekor langkah yang tersisa setiap saya berhenti berlari. Lalu nyalakan low latency mode dan semuanya sudah soft. Gerakan sudah sangat sinkron dan ekor langkah hanya 1-2 langkah saja. FYI, saya main di ZTE Nubia Focus Pro. Lalu mikrofonnya gimana? Ini gainnya tinggi ya alias sensitif dengan INC yang bagus meredam, detailnya tetap dapat, karakter robot ada pas banyak noise, tapi di kondisi sepi cenderung lebih clear, tapi karakternya kerasa lebih ngebass gitu ya, lebih warm. Nanti kamu bisa cek sampel mikrofonnya di akhir, kita rekap dulu untuk sebuah TWS earphone di harga 500-600 ribuan. Ini memang jelas lebih feminim ya, meskipun ada 2 pilihan warna, selain pink ada hijau juga. Tapi hijaunya tetap soft kayak gini seperti yang kamu lihat di layar. Sound quality-nya bagus, cenderung bassy memang ya, vokal agak berat, tapi fitur lengkap dengan delay yang juga minim dan ANC yang handal. Mungkin memang segmented jadinya ya, melihat finishing dari case-nya, ada cerminnya juga, kemudian penampakan earbuds-nya hingga pilihan warnanya. Itu semua membuat saya bertanya, kapan Baseus Bowie M3 Series bakal muncul di Indonesia?
Pastinya saya nungguin banget, mudah-mudahan segera masuk dan segera saya jajal ya. Sekarang silakan simak hasil perekaman audionya. Hatur nuhun sudah menyimak video ini. Kalau kamu tertarik dengan produknya, klik produk yang muncul di kiri bawah video atau cek link yang saya sertakan di deskripsi dan juga komen. Oke sip, hatur nuhun. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Baseus R Nora 3. Bandingkan dengan suara dari smartphone Vivo X200 Pro Mini yang pakai mode vocal enhancement ya. Lalu saya matikan dulu nih mode vocal enhancement-nya. Silakan dibandingkan lagi gimana noise-nya di sini karena di atas hujan, di kanan ada televisi yang menyala. Lalu kita kembali ke Baseus R Nora 3 ini dan saya akan berhenti bicara dulu ya. Oke, setelah saya berhenti bicara, apakah tadi noise-nya ikut turun juga ketika saya nggak ngomong? Lalu sekarang perhatikan baik-baik juga suaranya dengan noise yang tetap ada, apakah masih bisa diredam, masih bisa kedengaran dengan jelas? Mungkin nanti saya coba juga ngerekam ketika sudah sepi. Sekarang hujannya udah reda, TV-nya udah mati. Silakan disimak suaranya gimana. Nih, saya dengerin contoh dari Vivo X200 Pro Mini buat nunjukin kalau udah hampir nggak ada noise sekarang. Kita balik ke Baseus R Nora 3. Dan gimana nih ketika noise-nya sudah sangat minim, apakah segini bisa kepake buat meeting atau buat video call? Boleh komen ya.